Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan bintang tamu tentunya yang luar biasa, punya cerita yang cukup menarik untuk bisa kita ulik. Seperti hari ini luar biasa, senang banget di Dapur Medsos kita kehadiran seorang konten kreator dan juga penulis yang ini udah disasar jauh-jauh hari. Akhirnya hari ini bisa main ke studio kita. Langsung aja kita sambut, ada Vivia. Halo. Halo Kak Tika. Senang banget hari ini Vivia bisa hadir di Dapur Medsos ya. Thank you loh Vivia, Sama-sama. menyempatkan diri ya untuk bisa hadir. Nah ini kita mungkin kenalan dulu deh ya. Boleh. Vivia ini walaupun mungkin kayaknya nggak ada yang nggak tahu ya. Nggak ada yang nggak tahu penulis Pasti satu ada ini. sih. Pasti ada ya. Ini kan Vivia ini yang tadinya tuh Tika tahu, yang mungkin banyak yang kayak Tika ngirain Vivia ini kayaknya bukan orang Aceh nih gitu ya. Konten kreator yang domisilinya atau juga asalnya itu dari luar Aceh lah gitu ya. Tapi guys, ternyata ini anak Aceh asli loh ya. Kita kenalan dulu. Vivia, boleh ceritain dulu ini sebenarnya Vivia ini beneran lahir di Aceh atau iya. gimana nih? Sebenarnya aku lahirnya nggak di Aceh sih Kak. Oke. Jadi aku lahirnya itu di Bali, Tuh. di Denpasar. Oke, lahirnya di Bali. Kalau ayah emang asli Aceh, jadi Oke. aslinya itu dari Matang. Oke. Cuman pas SMA itu tuh merantau, jadi merantau terus sampai ke Bali, jualan kayak gitu loh, jualan obat kayak gitu kan biasa kan, Iya, orang Aceh iya. merantau juga. Iya, benar. Terus ketemu sama mama di Bali dan aku lahirnya di sana jadinya. Oke, berarti Baru- mama orang Bali. Enggak, bukan Enggak orang juga? Bali, tapi orang suku Jawa, tapi udah Oke. lama di Sulawesi kayak gitu. Oke, Kebetulan oke. aja ya. Iya, kayak iya, gitu. iya. Iya, namanya juga jodoh ya. Oke, Iya. oke. Jadi lahirnya justru di Bali, guys ya. Oke, lahir di Iya. Bali tapi sebenarnya darah Acehnya tuh ada banget. Iya. Kelihatan dari mukanya tuh Aceh banget ya, yang hidungnya mancung ya kan, muka cutnya din banget kalau kata orang ya. Oke, Vivia, ini lebih dikenal dengan kalau Instagramnya tuh Viviatal. Iya. Iya, sebenarnya namanya siapa sih? Cut Vivia Talita. Cut loh, tuh jelas banget ya Tapi Acehnya. sebenarnya nggak asli Cut gitu loh Iya, Kak. iya, Lebih iya. kayak mungkin karena bapak dulu pas Bener. bikin KTP Iya. Teguh, dibikin Oke, Teguh gitu. iya, Padahal iya. aslinya yang Cut itu nenek gitu, bukan dari kakek. Tapi kan sebenarnya Teguh itu memang bukan urusan turunan darah nggak sih? Teguh iya itu gitu? dulu itu Teguh itu adalah apa ya, gelar sebenarnya dulu untuk raja-raja, untuk orang-orang iya, iya. tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa, berarti dipakai sama Vivia juga nggak masalah ya. Oke, Via, ini kan banyak yang tahu Vivia ini sebagai konten kreator awalnya gitu ya. Melihat Vivia yang kayaknya isi kontennya tuh bener-bener urusannya buku aja ya. Ceritain dong sama kita, ini memang dari kecilnya dijejelin buku sama orang tua atau memang senang baca buku sampai akhirnya bisa bikin konten yang isinya tuh tentang buku aja semua? Sebenarnya kalau baca, emang aku dulu suka baca gara-gara itu majalah Bobo sih kayaknya. Oke. Oke. Tahu kan? Tahu. Oke, berarti kita masih satu frekuensi lah gitu ya. ya, Kak? Oke, iya, Iya. Bobo. Majalah Bobo. Pokoknya pas SD aku sering ngebaca majalah Bobo kayak Iya. sekalinya nemu nih. Iya. Aku baca bisa sampai seharian itu sampai habis gitu. Oke, dihabisin satu hari. Iya, oke. Pas SMP sama SMA aku punya temen yang dia itu punya banyak novel. Iya. Dan itu jadinya aku mudah untuk minjemnya walaupun aku Oke. nggak punya akses untuk ke toko buku atau gimana. Jadi aku bisa pinjem ke temen terus dari novel juga sebenarnya. Oke, itu sekolah waktu itu di Aceh atau di Iya, di Aceh? aku pindah ke Aceh dari Bali itu waktu kelas 5 SD. Oke. Jadi aku dari 5 min sampai SMA tuh di Aceh terus. Oke. Nggak pernah keluar lagi tuh selama Oke, itu. oke, belum pernah keluar lagi ya. Tapi pernah mengecap yang namanya sekolah di Bali ya. Iya. Santai banget nggak sih sekolah di Bali? Sebenarnya aja. kan dibilang sama aja deh kayaknya. Sama aja Cuma ya? mungkin orangnya lebih apa ya? Lebih kompetitif kali ya. Oke, Kalau di sana. oke, beda banget sama kita ya. Oke, berarti memang hobi baca, seneng ya, seneng Iya, seneng. baca itu bahkan dari kecil, dari SD ya. Dari SD. Dan itu ditekuni sampai SMA, diseriusin seneng bacanya ya. Sebenarnya nggak serius-serius banget sih. Oke, ya. Mungkin kalau sekarang lebih
serius aja bacaannya, kayak lebih ke bisnis sama self development. Iya, nah ini kan konten-kontennya Vivi ya, itu kan memang tentang buku-buku yang isinya tentang self development, terus juga pokoknya edukasi lah rata-rata gitu ya. Itu memang mulai baca yang berat-berat kayak gitu tuh dari kelas berapa sih sebenarnya Via? Kayaknya dari pas kuliah deh Kak. Soalnya pas Kuliah, kuliah, pas kuliah itu kan aku kayak ngerasa pengen menekuni bisnis nih. Nah, akhirnya aku mulai tuh belajar kayak dari buku-buku finance, buku-buku bisnis kayak gitu. Kalau self development yang lebih karena aku pengen ngembangin diri terus aja gitu. Jadi kayak aku tertarik sama hal-hal psikologi. Terus juga buku-buku psikologi itu ngebantu aku untuk lebih lebih memperbaiki komunikasiku gitu, semacam itu ya. Jadi makanya aku sampai sekarang lebih suka buku kayak gitu. Jadi memang penyebabnya itu ya awalnya kenapa berat banget nih bacaan nih anak nih gitu ya. Tapi sebenarnya lingkungan terdekat deh, circle paling dekat itu kayak orang tua, mungkin saudara, itu memang semuanya seneng baca juga nggak? Enggak sih sebenarnya. Sendirian kamu di rumah yang kutu buku. Oke. Berarti bukan turunan ini ya. Ini cerita ini bukan turunan. Suka baca ini bukan turunan ya. Oh, kalau bapak sih lumayan ya. Lumayan suka koran-koran kayak gitu biasanya. Kayaknya bapak-bapak di Aceh memang suka deh. Iya benar. Kayaknya bapak-bapak di Aceh standarnya memang baca koran dan kopi gitu ya. Minum kopi gitu ya. Oke. Berarti memang senang sendiri karena awalnya pas kuliah itu tadi ya. Kalau yang buku serius ya. Buku serius gitu. Ya sebelum-sebelumnya. Tapi komik kamu baca juga gak sih? Komik sih enggak sih. Kayaknya enggak benar. Iya, anime. Ya. Tapi komik enggak ya? Enggak. Memang tipe-tipe yang bukan baca komik sih kayaknya ya. Oke. Berarti novel gitu-gitu ya. Kalau dulu ya. Sekarang udah jarang. Sekarang benar-benar yang yang serius aja sih nih gitu ya. Tapi mulai bikin konten tentang buku-buku yang Vivia baca itu sejak kapan sih? Baru sih Kak sebenarnya kalau dibilang kapan, 2021 paling ya. Oh iya. Gitu. Oh iya. Baru banget ya. Iya baru banget kalau gitu. Tapi memang dari buku-buku yang memang udah Vivia baca dari dulu gitu ya. Kalau iya sebenarnya ya dari pas kuliah. Cuman pas kuliah juga aku nggak sering-sering banget sih baca buku. Sampai sekarang kalau ditanya sesering apa aku baca buku, aku nggak sesering itu juga sebenarnya. Jadi kayak ada part-part yang emang aku baca khusus, ada yang emang aku bisa habisin kayak gitu. Jadi nggak baku banget aku ngabisin semua buku pasti sampai habis, enggak. Oh iya. Ya. Oh wow. ini apakah trik atau apa sih sebenarnya gitu? Sebenarnya kan aku bikin konten tuh awalnya gara-gara aku pertama kan aku emang bikin konten tapi aku belum kepikiran untuk bikin konten buku. Cuman suatu hari pas di TikTok aku tuh kayak nemuin buku yang aku pengen baca. Waktu itu bukunya tuh judulnya The Culture Code. Jadi tentang membangun tim kayak gitu. Dan aku kepengen buku itu kan. Cuman namanya kita pasti hemat-hemat ya. Jadi aku coba untuk request sampel. Kan kalau di TikTok bisa request sampel. Akhirnya aku coba request sampel buku itu, dan ternyata disetujuin gitu. Jadilah aku mendapatkan sampel pertamaku yaitu buku dari TikTok. Langsung aku aku punya kewajiban dong untuk bikin video setelah aku minta sampel. Nah pas aku bikin video itu langsung booming, jadi ratusan ribu yang nonton. Oh iya. Langsung ratusan ribu. Wow. Ya, makanya dari situ kenapa aku nggak bikin tentang buku aja sekalian kalau kayak gitu. Makanya akhirnya ini kayaknya peluang deh gitu ya. Tapi kuliahnya jurusan sastra atau apa sih? Jurusan bisnis Kak. Oh memang bisnis ya. Oke, jadi masih relate lah dengan bacaan-bacaan itu tadi ya. Oke. Nah ini kan menarik karena mungkin kalau kita ngelihat belum tentu atau juga nggak semua orang senang baca buku. Kebanyakan orang tuh sebenarnya nggak suka baca buku karena males ngabisin beratus-ratus lembar itu tadi. Dan konten-kontennya Vivia ini benar-benar menolong sih sebenarnya, kayak membantu banget untuk kita yang males baca gitu. Jadi memang cuman nonton kontennya Vivia kayak jadi buku ini tentang ini nih gitu. Kayaknya aku nggak butuh buku yang ini, aku butuh buku yang itu gitu ya. Tapi tujuan awal selain karena tadi nggak sengaja bikin konten yang akhirnya booming, nah tujuan Vivia tadinya untuk bikin konten-konten kayak gini tuh apa sih sebenarnya? Memang untuk membantu kita nih yang males baca buku gitu. Ya bisa dibilang kalau pas awal-awal kan aku konten awal-awal tuh nggak kepikiran bikin konten buku ya. Lebih ke aku masih agak bingung sebenarnya waktu pertama-tama. Cuman aku kan sempet sempat aku vakum dari sosial media. Aku hapus permanen IG ku selama 2 tahun. Oh ya? Waktu kuliah.
ada beberapa hal yang membuat aku pengen nge-deactive aja gitu. Jadi kayak aku pengen kalau misalnya aku kembali lagi ke Instagram atau sosial media, setidaknya aku kembali itu dengan tujuan emang bisa bermanfaat buat orang. Aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya 2 tahun setelah itu jadilah aku bertekad untuk aku mau konten nih. Karena waktu itu kebetulan aku lagi kerja sebagai digital marketer. Jadi aku sekalian aja, kenapa nggak aku konten juga ya kayak gitu. Akhirnya aku konten sambil kerja. Waktu itu lebih ke self development yang umum kayak gitu, tips-tips apa gitu. Jadi belum kepikiran fokusnya kemana. Iya masih kayak mana aja boleh lah gitu ya. Baru pas aku bikin konten buku, oh iya ini kayaknya bakal bermanfaat nih buat orang, soalnya banyak yang kebantu katanya. Bener. Iya gitu ya Kak. Iya bener banget. Alhamdulillah gitu. Ya. Berarti memang berguna gitu. Ya jadi kita tuh kayak misalnya nih mau ke toko buku, kita tuh udah tahu buku apa yang mau kita cari gitu berdasarkan dari nonton kontennya Vivia gitu. Jadi aku butuhnya ini, aku akan cari buku yang seperti ini gitu. Dan itu cukup dari, kadang gini, kalau di toko buku tuh kan suka ada di belakang buku kan juga ada kayak ada blurb ya. Iya gitu. Ini buku tentang apa gini-gini. Tapi itu tadi males baca itu tadi, ngapain baca ini, belum tentu kita paham juga gitu. Mending ya konten-konten kayak Vivi yang mereview, itu berarti kita mereview ya, bukan bedah juga ya kontennya. Dibilang review kayaknya nggak selalu review juga ya. Kalau review kan buku ini tuh kualitasnya begini. Apa ya, summary kali ya, lebih ke summary. Book summary gitu. Itu yang memang sebenarnya ternyata benar-benar sangat-sangat membantu banget ya Vivia. Seneng nggak sih akhirnya aku kembali ke Instagram dan benar-benar bisa ngasih manfaat untuk orang gitu. Kebayang akan sebesar ini nggak gitu? Nggak kebayang sih sebenarnya, tapi emang aku pengen, aku punya tujuan seperti itu, cuman aku nggak nyangka bisa secepat ini gitu. Iya benar dan yang anehnya lagi itu tuh nggak ada orang, bukan nggak ada sih, mungkin sebagian orang Aceh tuh nggak notice kalau ternyata ini nih memang konten kreator yang satu ini tuh domisilinya bahkan juga di Aceh ya. Mungkin karena waktu itu Vivia kuliahnya juga di luar ya kali ya. Nah sebagai Tika followers yang memang bisa dibilang ngikutin banget, nggak banget sih tapi ngikutin lah ya, takutnya ngikutin banget kayak dari bawah harus scroll kali nih ya, ngikutin perjalanan Vivi yang konten gitu, dari semua buku yang udah di review atau juga summary-nya diambil gitu itu dapat izin dari penerbit nggak sih, atau dari yang penulisnya atau ini dan itu gitu biasanya? Pas awal-awal terutama di TikTok ya, itu kebanyakan emang penulis penerbit kayak kirimin buku kayak gitu buat aku kontenin, memang kayak gitu. Diizinkan mereka gitu, malah mereka yang approach gitu ya untuk bisa di review bukunya. Ini berarti ini jatuhnya sama aja kayak endorse nggak sih? Kalau endorse kan biasanya dibayar kan. Kalau ini emang pas awal-awal tuh nggak dibayar, cuma lama-lama emang aku karena kecapean juga kan. Bener, banyak banget soalnya yang mau ngirim. Iya. Otomatis aku harus naruh rate dong kayak gitu. Karena nggak mungkin aku harus menerima semua terus kapan aku bisa ngonteninnya gitu kan, kapan aku bacanya kayak gitu. Oke. Berarti memang gitu ya ternyata perjalanannya gitu. Sekarang tuh nggak bisa asal-asal ngirim, aku punya buku nih ngasih ke Vivi, nggak bisa gitu juga, karena memang ya harus dia kayaknya ya dibikin rate-nya itu. Tapi itu mulai kapan tuh Vivi akhirnya? Mulai kapan ya? Pakai rate itu? Followers mungkin 100 ribuan kali ya. Sekarang udah 600 ribuan. Iya. Udah 600 di IG ya. Iya, di TikTok duluan sebenarnya. Iya. Cuma ternyata malah kalah growth-nya sama si IG. Ya ampun. Malah mungkin dia terlalu cepat ya. TikToknya terlalu cepat hadirnya, tingginya ya terlalu cepat. Dia memang harus kayak Instagram, mungkin pelan-pelan tapi pasti ya. Nah, ini juga yang menarik dari konten-kontennya Vivi ya, selain membedah buku, terus juga review dan lain-lain gitu. Ada satu konten yang Tika lihat itu tentang perjalanan Vivi ya untuk bisa kuliah di ITB waktu itu. Nah ini juga menarik karena memang ternyata nggak semulus teman-teman yang lain gitu ya, nggak semulus itu juga untuk akhirnya bisa kuliah di ITB. Boleh dong ceritain sama kita kalau itu di Instagram yang kita lihat versi 1 menit misalnya ya. Ini boleh versi 1 jamnya, kita silakan ya. Gimana cerita dari mana dulu? Dari awal dulu deh. Selesai tamat SMA itu memang kepikiran mau kuliah di ITB atau udah deh coba di Unsyah aja atau gimana gitu? Jadi
Jadi sebenarnya pas lulus SMA itu tuh pertama emang aku pengen banget kuliah di luar Aceh. Jadi kayak aku tuh pengen di top 3 gitu, UGM, UI, ITB kayak gitu. Cuman pas awal-awal itu aku nggak kepikiran ke ITB. Baru pas aku lolos program pemerintah Aceh. Jadi waktu itu di sekolah itu kita dipilih 3 orang dari per kelas, 3 juara 1, 2, 3 gitu per kelasnya, dikumpulin. Jadi semua yang ranking 1, 2, 3 di sekolah dikirim untuk ikut tes di kabupaten. Nah waktu itu di kabupaten ada ratusan orang kan dari berbagai sekolah sekabupaten itu. Terus dipilih lagi 20 orang Kak waktu itu, 20 orang untuk ke tingkat provinsi. Di provinsi itu terkumpul lah sekitar 400-an orang gitu ya. Rame banget. Iya, dari semua kabupaten di Aceh waktu itu. Jadi itu sebenarnya program dari pemerintah daerah Aceh untuk memilih 60 siswa Aceh yang bisa mereka ajarin selama sebulan di Bandung, supaya bisa kayak ada anak-anak Aceh yang bisa lolos ke PTN di Jawa gitu. Emang program pemerataan gitu loh dari mereka. Keren banget ya. Jadi aku sama suamiku Fahmi itu terpilih jadi salah 2 dari 60 orang ini. Setelah dipilih di kabupaten, terpilih lagi di provinsi. Jadi sekitar 60 orang dari 4.000-an orang yang ikut tes se-Aceh lah waktu itu. Jadi kita dikirim ke Bandung selama sebulan. Di situ kita dikasih kayak pendidikan kayak bimbel gitu loh. Bimbel. Kita juga kayak dikasih uang saku, dikasih tempat, dikasih hotel waktu itu. Satu hotel kita tuh bareng ber-60. Kayak seolah hotel tuh milik orang Aceh gitu. Iya benar, kayak ini hotelnya orang Aceh nih gitu ya. Nah itu si Vina ikutan juga. Jadi aku kenal sama Vina di situ. BTW ini cerita tentang salah satu bintang tamu kita kemarin lah, Vina. Ya, oke. Iya. Jadi sejak itu kan itu selama sebulan di Bandung aku jadinya diajak juga kan ke ITB, UPI, Unpad. Nah dari situ aku jatuh cinta sama ITB. Sejak itu aku milih ITB terus selama SBMPTN 2 kali SBMPTN. Oke, merinding banget nih ceritanya. Jadi jatuh cintanya setelah ketemu dulu ya. Harus ketemu dulu, harus lihat dulu. Itu berarti memang main ke kampusnya, terus ngelihat gimana mungkin suasana kampusnya dan lain-lain. Selain memang ITB ini kan nama besarnya ya tahu sendiri gitu, kayak siapa sih yang nggak pengen kuliah di situ gitu ya. Berarti dari situ awalnya lebih ke jatuh cinta sama vibe Bandung sih sebenarnya. Makanya aku jadi milih ITB, Unpad, UPI waktu itu 3 pilihan. Berarti yang semua yang di Bandung ya saat itu ya. Jadi memang siapa sih yang ke Bandung nggak jatuh cinta ya, siapa sih yang ke Bandung nggak pengen balik lagi ya. Enak banget sih Bandung. Kenapa ya? Kenapa ya? Sama Kang, jadi kangen juga nih ya. Katika suka juga ya? Iya dong, ya seneng banget. Rasanya pengen, gimana kalau kita buka program Dapur Medsos, podcastnya di Bandung aja. Bilang sama produser. Vivi ya, berarti dari situ, dari program itu tadinya sebulan di Bandung sampai akhirnya aku pengen deh kuliah di ITB. Pulang terus nyoba setelah lulus sekolah nyoba di sebenarnya pas SBMPTN pertama itu aku gagal. Aku waktu itu milih ITB, UGM, pokoknya yang tinggi banget gitu. Dan standar belajarku waktu itu benar-benar kayak masih rendah gitu Kak. Emang sih udah dapat bimbingan selama sebulan, tapi aku di luar itu nggak belajar. Gitu. Istilahnya kayak setengah-setengah gitu loh tekadnya masih. Jadi kayak aku baru sadar ketika itu ternyata aku nggak bisa pakai standar belajar aku selama ini. Kalau aku mau bener-bener pengen kuliah di tempat yang aku impikan lah istilahnya gitu. Aku harus pakai standar belajar yang lebih tinggi kan. Baru pas di tahun kedua tuh aku lolos. Jadi selama selang waktu itu sebenarnya dari awal juga sih. Jadi kayak guru-guru sama teman-teman tuh ngingetin, Vi nggak usah tinggi-tinggi. Kita anak Aceh susah buat tembus ke. Iya, banyak yang ngomong kayak gitu. Benar-benar di konten kamu, benar-benar. Itu ternyata yang bilang justru lingkungan terdekat ya. Iya, lebih ke guru-guru malah ikutan juga. Mungkin kayak guru-guru tuh lebih ke sayang kali ya sama aku. Maksudnya mungkin udah deh nggak usah tinggi-tinggi banget ekspektasinya, takutnya kamu kecewa, mungkin gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Terus lebih ke ini juga, soalnya waktu itu guru juga bilang di Aceh aja. Kalau di Aceh kamu pasti dapat beasiswa. Kalau di sana kasihan orang tua kamu nggak mampu kayak gitu. Jadi lebih karena kasihan karena ekonomi mungkin ya. Soalnya mama aku kan sering cerita juga sama guru-guru kayak guru BK kayak gitu tentang kondisi keluarga, kondisi ekonomi. Mungkin lebih karena itu sih sebenarnya Kak. Tapi saat itu Vivia merasa semakin ya udahlah kalau gitu nggak usah aja, atau justru karena itu yang bikin Vivia kayak nggak apa-apa, aku bisa gitu, aku bakal buktiin aku bisa gitu.
kayak gitu, lebih ke aku bakal buktiin aku ambis bisa. banget nih ya. Ambis banget nih ya gitu, tapi harus ambis yang positif gitu ya. Oke. Sebenarnya apa ya, aku malah mikirnya kalau emang orang tua aku nggak bisa membiayai aku, nggak apa-apa, aku bakal berusaha cari uang sendiri. Wow, ada nggak sih anak zaman sekarang, ayo Gen Z ya nih, Gen Z, ada yang nggak kayak gini nih ya, harus berusaha banget. Oke. Jadi dari situ bulatkan tekad untuk bisa gimana cara masuk ITB gitu. Gap year 1 tahun. Gap year setahun, tapi sebenarnya aku tuh nggak nggak di Aceh waktu itu, sempet aku keluar gara-gara kayak gini. Sebenarnya dari pas aku SMA Kak, ada teman orang tua yang emang udah kayak apa ya, kayak ngebuk aku. Ngebuk ya istilahnya. Di booking dong ya. Oke, di keep lah kamunya. Iya. Di istilahnya gimana ya, kan aku anak pertama di keluargaku, dan adikku ada 5. Oke. Dan keluarga kita kan keluarga yang sederhana istilahnya. Tapi ayahku tuh punya temen yang udah kenal apa ya, dari lama banget. Jadi aku dari aku kecil tuh aku udah digendong-gendong sama omku ini, sama om temen ortu lah istilahnya. Cuma manggilnya om sama tante ya. Dari awal pas SMA aku tuh udah kayak digadang-gadang, katanya mereka mau sekolahin aku sekolah pramugari. Katanya biar aku bisa ngebantu perekonomian keluarga lah, biar lebih cepet gitu istilahnya. Pas awal-awal aku emang kayak boleh juga nih jadi pramugari, tapi lama-lama aku makin sadar ternyata aku tuh lebih suka belajar gitu. Aku lebih suka kuliah dulu nih, lebih merasa cocok gitu loh Kak. Kayaknya impianku itu lebih bisa terlaksana kalau aku tuh kuliah dan ketimbang aku jadi pramugari kayak gitu. Akhirnya pas aku gagal SBMPTN pertama tadi, terus pas lebaran si om sama tante ini dateng, mereka nagih dong. Iya kayak langsung udah deh, apalagi yang ditunggu tuh kamu juga gagal kan yang di pertama gitu. Ini gitu ya. Tapi akhirnya aku kayak kekeh, boleh nggak aku mau kuliah aja, kalau emang mau biayain aku, boleh nggak biayain bimbel gitu. Jadi aku dibawa nih ke Surabaya waktu itu. Jadi aku dibawa ke Surabaya, di sana aku dimasukin ke, sebenarnya bukan bimbel SBMPTN sih Kak, lebih ke UN waktu itu. Salah program ya milihnya. Iya. Oke. Kok bisa salah sih? Kok bisa? Panjang ya ceritanya. Panjang ya. Boleh juga deh, yang penting bimbel gitu ya. Iya, enggak apa-apa lah ya udah. Jadi di sana itu masuknya program UN sama anak SMA. Zong ya. Jadi ya pelajarannya gitu-gitu aja gitu, pelajaran ini SMA yang udah aku lewatin gak sih gitu ya. Pelajarannya sederhana sih, kayak soal-soal UN yang dibahas. Ujung-ujungnya ya udah Vi, kamu mending nggak usah ikutan itu lagi, cuma masuk berapa bulan itu, 2 bulan kali ya. 2 bulan aku ikutan program itu, akhirnya ya udah cabut, nggak selesai lagi, nggak ikutin lagi karena kata tantenya kan kamu pelajarannya gitu-gitu aja kan, ya udah kamu nggak usah ikutan lagi, mending ngajarin ini anak tante kayak gitu. Ya udah aku akhirnya gitu. Jadi aku sempet nyari-nyari pekerjaan juga selama di Surabaya. Cuman aku sempet nyoba kerja selama 2 hari mungkin ya, 2 hari. Terus kata tante, udah Vi, kamu mending ngajar anak tante aja gitu, jagain anak tante kayak gitu. Daripada ngajar, daripada kerja gitu ya. Oke. Sebenarnya aku nggak masalah sih. Waktu itu aku kerja di pekerjaan yang lebih ke kayak admin gitu sih sebenarnya. Aku nggak masalah waktu itu. Aku cuma pengen aku punya penghasilan. Waktu itu tawaran gajinya tahu nggak berapa Kak? Berapa? 500.000. 500.000. Iya, dan kamu terima saat itu. Ini sebenarnya kamu terima karena ya udah pengen coba aja, atau memang karena motivasi kamu tuh aku harus bisa bantu keluarga nih gitu? Dua-duanya sih Kak. Dua-duanya. Iya, daripada aku kalau UN bimbel tadi, kayak apa sih istilah bimbel? Iya, bimbel. Les itu memang ngabisin uang gitu ya. Itu dibayarin sih sebenarnya. Cuman aku kan juga mikir kayak aku pengen kerja lah daripada nggak nyari pengalaman sama sekali di Surabaya kayak gitu. Aku pengen kerja. Tapi akhirnya aku malah disuruh berhenti, terus disuruh ngajarin anak tante aja, yang nggak masalah juga buat aku kan. Toh itu juga dibayar kan? Iya, dibayar juga gitu. Jadi sebenarnya motivasi untuk bisa membantu ekonomi keluarga itu ya, yang bikin kamu apa aja nih disikat gitu ya. Tapi tetap niat dan juga tekad untuk kuliah di ITB besar banget gitu, dimana biayanya juga besar kan ya. Gitu. Tapi kalau kita ngelihat, kalau kamu saat itu melihat ekonomi keluarga, apa mungkin untuk keluarga bakal nyukolin kamu ke sana saat itu?
saat itu kamu merasa? Nggak mungkin. Tapi kamu yakin bisa gitu? Aku yakin bisa, karena dari awal aku udah riset dulu. Jadi aku percaya diri karena aku udah riset dulu, Kak. Aku udah riset tentang beasiswa apa aja yang ada. Tapi yang paling memungkinkan waktu itu adalah bidik misi. Bidik misi itu kan sekarang namanya KIP kuliah. Jadi itu tuh emang buat yang kurang mampu. Dan aku merasa ini kayaknya pasti aku dapet nih. Aku percaya diri nih bakal dapet. Karena emang dari pas di sekolah aku udah dapet bantuan kan. Jadi kayak udah terdata namanya di pemerintah. Harusnya aku bisa manfaatin ini gitu. Terlepas di luar sana banyak juga yang orang-orang sebenarnya nggak layak tapi malah dapet. Tapi aku merasa aku layak kok untuk dapet ini. Kenapa aku nggak manfaatin di saat orang di luar sana malah memanfaatkan merekayasa itu. Juga merekayasa kondisi gitu ya. Emangnya kondisi kayak apa sih yang benar-benar bisa menerima beasiswa bidik misi itu? Kalau dari peraturannya, kan aku sempat riset waktu itu. Jadi emang aku risetnya banyak waktu itu. Iya bener, seneng banget lagi ngeriset ya. Oke. Iya, jadi salah satu peraturannya adalah jumlah penghasilan kedua orang tua kalau dibagi dengan jumlah anggota keluarga maksimal itu 750.000 per bulan. Gitu. Okay. Jadi bisa dibilang penghasilan orang tuaku malah kurang. Dibagi dengan jumlah 8 orang. Makanya aku pikir ini udah layak banget aku untuk dapat gitu. Belum lagi emang aku udah terdata kan dari pemerintah, emang udah terdata di DTKS namanya. Itu emang anak-anak yang emang dari awal udah terdata dapat bantuan. Kalau di sekolah namanya dulu BSM, bantuan siswa miskin. Ada datanya emang kayak gitu. Makanya aku memanfaatkan itu dari awal, dan makanya aku nggak terlalu terbebani dengan anggapan bahwa orang tuaku tuh nggak bakal bisa biayain aku. Tapi masalahnya adalah uang sakunya cuma waktu itu berapa? 700.000 per bulan. Itu pasti nggak cukup lah buat di Bandung. Iya, mana cukup ya. Di situ semuanya ya mana cukup gitu ya. Bebannya paling di situ, dan aku udah menyiasati itu dari awal dengan cara kalau misalnya uang kuliah udah dibiayain pemerintah, paling aku perlu untuk nyari biaya hidup aja. Nah, biaya hidup aku nggak mungkin berharap sama orang tua. Jadi paling aku harus nyari kerja uang di Bandung kayak gitu. Jadi aku udah siap dari awal, udah kebayang skenarionya seperti apa, makanya aku nggak takut gitu. Wow, gila, ini keren banget sih. Jadi memang kamu tuh kayaknya well prepare banget ya orangnya gitu. Bahkan sebelum tahu akan lulus atau enggak, kamu udah tahu nih skenario hidup kamu nanti akan seperti apa di sana gitu ya. Udah kebayang sih, Kak. Keren. Ini salah satu mungkin bisa dibilang sharing juga ke teman-teman yang mungkin punya kondisi yang sama dengan Vivia gitu, yang tapi pengen kuliah di luar dan merasa kayaknya nggak mungkin deh hanya karena masalah ekonomi. Kenapa kita bisa bilang hanya? Karena ada buktinya nih ya. Vivia survive. Ceritanya belum habis. Kita dengar dulu. Akhirnya setelah setahun di Surabaya. Kamu di Surabaya? 6 bulan di Surabaya. Terus kamu pulang lagi ke Aceh? Iya, beberapa bulan sebelum SBMPTN aku pulang ke Aceh. Aku minta pulang cepet waktu itu. Jadi selama di sana, selama pulang itu ya aku riset lagi sih. Kayaknya dia mau jadi peneliti deh ini ya. Ya. Jujur aku, Kak, malah bukannya belajar, malah banyak browsingnya. Iya. Benar-benar karena itu tadi keharusan riset itu ya. Lebih kayak aku tuh bawaannya kepengen cari tahu sistemnya dulu sih sebenarnya. Kayak misalnya SBMPTN itu ntar kayak waktunya berapa lama, yang di tes itu diujikan apa aja, terus juga ya pokoknya hal-hal kayak gitu. Terus aku juga nyari kayak pengalaman orang-orang yang udah lolos SBMPTN dan kegagalan-kegagalan mereka. Aku malah lebih banyak browsingnya daripada belajar ya. Tapi aku bisa membayangkan aku harus belajar seperti apa. Gitu. Dari itu tadi ya. Baru pas udah terlanjur pilihan SBMPTN, aku udah khawatir nih, ini aku belum menyiapkan apa-apa, masa aku mau kayak tahun lalu gitu. Jadi 2 minggu sebelum ujian, aku bener-bener kayak udah kelabakan, dan akhirnya aku memulai belajar. Di 2 minggu sebelum ujian. Ini sebenarnya nggak boleh dicontoh ya. Nggak boleh dicontoh. Karena nggak semua orang kita kan masih perlu mempertimbangkan. Aku waktu sekolah, walaupun aku jarang belajar waktu ujian, tapi waktu di sekolah aku benar-benar serius kalau di kelas. Kalau misalnya di kelas guru ngejelasin, aku nggak ngedenger, kayak nggak ngobrol, nggak denger teman-teman lagi ribut. Aku benar-benar kayak fokus
apa yang diajarin sama guru, kalau misalnya aku nggak ngerti, aku bakal tanya sampai ngerti. Oke, ini pasti tipe-tipe siswa yang duduknya paling depan. Aku lebih milih untuk di depan. Memang gitu, tipe-tipe yang kayak gini pasti duduknya paling depan, karena kalau di belakang ke distract pasti teman yang ngobrol, yang makan, yang ini dan itu gitu, kita nggak akan bisa fokus. Ini tipe-tipe siswa yang duduk di belakang, ini tipe siswa yang duduk di depan ya. Oke, berarti memang segitunya belajar saat itu ya, di 2 minggu, sebelum ujian, sampai akhirnya ikut ujian SBMPTN itu dan kamu keterima. Iya, itu nggak nyangka juga sih sebenarnya. 2 minggu itu aku juga belajarnya bener-bener loh Kak, dari pagi sampai malam. Jadi jam 8 pagi itu aku bisa berhenti itu jam 10 atau 11 malam. Sisanya cuma paling buat makan, sholat gitu ya. Selain itu ya aku belajar lagi gitu. Makanya bisa dibilang ini tuh nggak cocok buat semua orang ya, nggak cocok sistem seperti ini ya. Nggak cocok buat semua orang. Kalau aku mungkin tipe yang pas awal-awal aku santai, tapi aku sebenarnya diam-diam nyiapin juga gitu, riset lah itu tadi riset. Aku udah menyiapkan strategi ini yang akan aku lakukan ketika aku memulai. Tapi pas aku mulai mungkin kelihatannya singkat, padahal itu benar-benar ekstrim gitu. Nggak semua orang mungkin sanggup untuk ngelakuin itu. Jadi kalau emang kita tipenya yang nyicil ya nggak apa-apa, nyicil aja. Tapi harus sanggup untuk konsisten dan disiplin. Mungkin ini adalah sesuatu yang agak susah untuk aku lakukan gitu. Konsisten itu tadi. Disiplin untuk melakukan rutinitas tuh agak susah buat untuk aku gitu. Jadi kayak aku lebih suka untuk hajar aja sekalian di akhir-akhir gitu ya. Sampai akhirnya kamu keterima itu kayak ajang pembuktian gak sih ke guru-guru, ke teman-teman yang tadinya itu merasa udah deh nggak usah gitu, Iya, aku seneng sih Kak kalau aku ternyata aku bisa membuktiin kalau ternyata bisa lolos di ITB. Yang awalnya di SMA itu aku nanya ke wakil kepala sekolah ya, ada nggak yang pernah lolos di ITB? Tapi wakil kepala sekolah susah untuk menjawab. Mungkin nggak inget ya pernah ada yang lolos ke ITB. Kalau di UI sama UGM masih sering tuh biasanya lewat jalur undangan SNMPTN. Kalau sekarang namanya SNBT. SNBT ya. Kalau di sekolahku mungkin setahun tuh ada 1 orang, 2 orang kayak gitu. Kadang nggak ada sama sekali kayak gitu. Jadi kayak itu pun di UI sama UGM. Kalau di ITB nggak ada. Iya, karena UI tuh kalau nggak salah Tika juga ada. Mereka tuh sempat datang ke sekolah-sekolah menjelang UN gitu. Mereka datang ke sekolah-sekolah. Terus mereka nanti ngasih kayak undangannya tuh kayak 2 orang, misalnya kayak 1 orang gitu di untuk ikut ujian yang lebih lebih khusus untuk mereka gitu. Kalau masalah gitu dulu. Itu kayak kalau dulu kayak gitu ya Kak? Dulu gitu sempat mereka datang ke sekolah-sekolah gitu. Makanya mungkin UI masih ada kemungkinan untuk bisa lulus di situ di beberapa sekolah, karena memang mereka datang ke sekolah-sekolah favorit kadang-kadang kayak gitu biasanya. Jadi gitu ya akhirnya lulus, tapi itu dengan beasiswa saat itu. Waktu itu aku kan daftar pakai bidik misi. Jadi bidik misi itu emang harus didaftarin sebelum SBMPTN itu sendiri, sebelum SNBT. Jadi semacam kita itu punya identitas bahwa kita itu pendaftar yang pelamar bidik misi atau KIP kuliah. Jadi ketika kita udah punya akun itu, baru kita daftar SNBT, dan kalau kita lolos SNBT nih, berarti kita emang udah terdaftar sebagai itu. Cuman tinggal nanti divalidasi lagi sama kampusnya. Apakah lolos di kampus atau enggak itu belakangan kayak gitu. Berarti cuman aku pede sih Kak waktu itu aku lolos. dan ternyata lolos dong gitu ya. Berarti aman lah ya untuk biaya kuliah dan lain-lain. Nah, tinggal mikirin waktu itu biaya hidup. Itu awalnya di situ starting pointnya kamu merasa aku harus bikin sesuatu atau ngerjain sesuatu untuk bisa bertahan hidup ya di sana, karena udah milih nggak mungkin nih, udah lulus juga nggak mungkin mundur nih gitu ya, minta ke orang tua juga. Bahkan kalau Tika ngelihat salah satu kontennya Vivi ya gitu, ada yang dikirimin uang 50 ribu rupiah setiap bulan untuk jajan ya saat itu ya, untuk sehari-hari untuk sehari-hari 50 ribu saat itu. Tahun berapa sih berarti? 2016. 50 ribu itu kan udah kecil juga di tahun segitu, kecil banget gitu ya. Dan di konten itu juga kamu berusaha menjelaskan seperti apa kamu bertahan hidup gitu ya. Gimana? Ceritain dong. Tadi tuh versi 1 menit, ini versi sejam. Sejam. Jadi sebenarnya 50.000 itu seringnya emang dikirim 50.000. Cuman kadang-kadang kalau emang lagi ada rezeki, kayak mama tuh bisa kirim 300.000 gitu. Walaupun sebenarnya tetap kurang, tapi alhamdulillah lah ya. Selain itu aku kan nggak punya penghasilan, maksudnya nggak punya pemasukan lain ya dari orang tua. Jadi istilahnya aku cuma punya dari bidik misi 700. Waktu itu 900 sih pas awal-awal. Kalau di ITB emang dikasih lebih tinggi gitu.
terus sama dari mama ya paling nggak sampai 1 juta kan berarti sebulan. Jadi aku biasanya tuh harus jualan pas awal-awal. Aku pas awal-awal tahun pertama itu kan susah banget, aku masih adaptasi banget kan waktu itu. Jadi yang waktu itu aku dapatkan adalah peluang jualan kue sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya di kampus-kampus, kalau di sana itu ada budaya, kalau misalnya ada kegiatan, ada kepanitiaan, mereka tuh jualan buat menuhin dana kegiatan mereka. Istilahnya kalau di sana tuh danus, dana usaha. Dana usaha. Aku nggak tahu sih kalau di Indonesia ada nggak sih kayak gitu Kak? Itu yang nggak tahu di kampus ya. Kakak. Nggak tahu ya. Nggak tahu karena tahunnya beda. Tapi beda kalau waktu tahunku kuliah nggak ada. Itu yang proposal biasanya. Proposal gitu. Kalau di sana emang mereka punya proposal, tapi tetap aja kayak anggota organisasinya disuruh jualan. Oke. Dan aku pribadi, kayaknya aku nggak pernah deh ngelakuin untuk organisasi. Tapi aku minta kontak vendor kuenya. Jadi aku minta vendor kuenya ke orang-orang yang emang di organisasi, terus aku minta dan aku ketemuan, aku beli kue-kuenya tapi untuk aku jual sendiri gitu. Oke. Bukan untuk organisasi. Kalau yang lain kan danusannya untuk organisasi. Jadi aku danusnya itu danus pribadi. Oke. Ini ada misi terselubung ya. Aku nggak tahu sih seberapa banyak orang yang nyadar, tapi kalau teman-teman yang deket pasti tahu. Pasti tahu kalau itu danus pribadi. Oke, ini seru banget. Ini sebenarnya kenapa Tika nanyain ini? Karena ini juga salah satu kontennya Vivi ya, yang juga lumayan viral ya. Maksudnya lumayan orang tuh banyak juga viewersnya itu ya, yang pengen tahu, oh ternyata perjalanan Vivi tuh kayak gini, bisa lulus ITB. Apalagi Vivi juga di situ bikin captionnya, anak Aceh yang nggak mampu bisa kok lulus ITB gitu. Karena kan selama ini orang mikirnya kayak kita harus punya uang lebih atau yang cukup untuk bisa lulus di salah satu fakultas atau juga universitas terbesar ya di Indonesia gitu. Oke, berarti dalam perjalanannya dia punya danus pribadi ya untuk bisa bertahan hidup saat itu ya, bisa bertahan hidup. Oke, menjalani itu sampai akhirnya lulus di berapa tahun tuh? Aku lulus tahun 2021 sih Kak. Aku telat gitu lulusnya. Karena main atau nggak mungkin punya? Karena jualan atau karena riset nih bikin lama ya? Jadi sebenarnya kalau di fakultas aku SBM, kalau di ITB itu normalnya 3 tahun malahan. 3 tahun ini sebenarnya dipadetin. Jadi kayak 1 tahun tuh 3 semester. Ada semester pendek yang emang tujuannya itu emang SBM ini pengen mahasiswanya cepat lulus, biar cepat berkontribusi lah istilahnya. Ini di fakultas SBM, Sekolah Bisnis dan Manajemen. Sekolah Bisnis dan Manajemen. Kalau di sana kan emang istilah fakultas itu biasanya ada yang sekolah, ada yang fakultas. Kalau ini namanya fakultas SBM. Jadi sebenarnya normalnya teman-temanku itu lulus 3 tahun, walaupun banyak juga sih yang lulusnya lebih dari itu. Sebenarnya aku waktu itu bisa lulus 4 tahun. Waktu itu aku nggak jadi lulus 3 tahun tuh karena ada yang ngulang mata kuliahnya. Jadi aku jujur-jujuran aja nih, aku terbuka aja. Kalau aku itu ada mata kuliah yang memang ulang, dan itu karena aku jarang masuk waktu itu. Karena apa tuh jarang masuk? Karena waktu itu aku kayak kedistract sama jualan gitu. Itu kan benar kan sama jualannya lagi. Jadi waktu itu aku belum bisa kayak ngedelegasiin ke orang lah istilahnya. Aku terlalu fokus sama diriku sendiri waktu itu. Bisa dibilang aku tuh kayak making sendiri, admin sendiri, masih kayak gitu kan waktu itu. Padahal waktu itu penjualannya lumayan gitu. Ya mungkin karena penjualannya lumayan, jadi kayak udah kuliah ntar dulu deh, ini uang masuk gitu nih gitu ya. Kayak gitu sih terjadi ya. Ini hal yang lumrah ya. Terus gitu. Jadi aku harusnya lulusnya 4 tahun nih, karena aku ngejar ketertinggalanku bisa di semester selanjutnya ganjil dan genap itu gitu. Cuman pas di tahun keempat aku mau meluluskan diri, ada kendala lain yang terjadi. Apa itu? Jadi waktu itu kan aku sebagai mahasiswa bidik misi dibayarin sampai 4 tahun. Cuman pas tahun keempat ini kebetulan waktu itu pergantian rektor. Dan pergantian rektor, si rektor barunya ini beliau membuat peraturan baru bahwa anak-anak yang bidik misi ini kalau udah lewat dari 4 tahun mereka harus kabarin atau ngedaftar ngasih berkas ulang gitu loh. Walaupun 4 tahunnya ini cuma kelewat 2 bulan. Sebelum sidang atau wisuda. Dan waktu itu aku keskip Kak. PR banget lagi nih.
Aduh, ngebayangin situasinya aja udah, aduh gila Aku sih. ke-skip nggak ngasih berkas-berkas itu. Waktu itu handphone aku rusak. Handphone aku waktu itu aku lupa, kayaknya pakai Xiaomi gitu deh. Xiaomi aku udah rusak dan aku nggak punya HP lain waktu itu. Aku bukanya dari laptop. Gitu. Jadi aku jarang banget untuk buka Line. Dan semua informasi bidik misi itu waktu ada itu adanya di situ. Jadi aku ke-skip informasi seperti itu dan akhirnya aku ditagih waktu itu berapa ya? 29 juta entah pas awal-awal, lupa sih, 30 kayaknya. Wow. Pokoknya pas di akhir, aku ingatnya cuma di akhir doang sih. Aku ditagih tuh 30 juta. Wow. Karena emang UKT fakultas aku tuh mahal aslinya. Jadi kalau semester pendek atau 0 SKS itu 5 juta. Kalau UKT yang fullnya, yang lebih dari 0 SKS itu berapa ya? 20 juta waktu itu. Gitu. Dan kamu sisa saat aku, itu? Waktu itu pokoknya pas di akhir, aku cuma ingatnya pas di akhir sekitar 30 juta. Kena tagihnya total ya. Oke. Baik 30 juta. Dan kamu saat itu gimana tuh, harus bayar atau memang akhirnya ngelapor dan lain-lain gitu? Aku waktu itu aku bener-bener kayak ngedatengin berbagai lembaga yang ada di kampus, Kak. Aku bolak-balik, aku datengin lembaga keuangan, lembaga kemahasiswaan, aku bahkan sampai ngirim surat ke wakil rektor akademik. Aku minta bantuan sampai ke situ. Aku ngirim tiket secara online segala macam. Pokoknya aku bolak-balik ke berbagai lembaga di kampus. Entah berapa kali deh aku bolak-balik kayak gitu. Itu tuh mereka pada ngoper-ngoper karena mereka sendiri nggak tahu solusinya bagaimana. Yang mereka tahu adalah ya udah kena tagih segini harus bayar segini. Gitu. Kayak gitu. Jadi aku ngedatengin berbagai ini sampai aku hampir menyerah sebenarnya. Apa aku nggak usah lulus aja sekalian? Itu aku udah dapat ilmunya, udah dapat bla bla bla. Aku sampai mikir kayak gitu. Tapi sayang nggak sih, kayak iya dong. Sayang banget ijazahnya nggak diiniin gitu ya. Gitu. Jadi kayak aku sampai udah bernangis-nangis. Aku jarang nangis loh padahal. Oke, paling susah nangis ya sebenarnya ya. Iya, aslinya jarang nangis. Jadi itu salah satu beban di akhir yang kayak di ujung-ujung banget. Padahal aku sedikit lagi loh. Aku udah berjuang jualan selama ini, udah untuk kuliah. Masa aku nggak bisa lulus sih untuk ini gitu. Padahal yang lain cuma gara-gara ini loh, skip ini loh, Kak. Iya, benar. Skip perpanjang bayangin berkas. harapan orang tua yang udah besar banget ke kamu gitu ya. Jadi kayak orang-orang di kampus itu bilang mau gimana lagi, soalnya peraturan dari rektor emang harus seperti ini. Jadi birokrasinya pun susah banget. Cuman aku waktu itu juga sempat datang ke Rumah Amal Salman. Jadi masjid kampus ITB itu punya lembaga namanya Rumah Amal Salman, dan memang mereka kayak ngebantuin orang-orang entah itu akademik atau orang-orang yang membutuhkan lainnya gitu. Jadi aku didapat saran dari temanku untuk ngajuin bantuan ke sana gitu. Akhirnya aku ngajuin kan. Oke, aku datang ke situ. Di hari ketika aku datang ke sana, aku ketemu sama temanku namanya Salma. Nah, habis itu Salma inilah yang sebenarnya dari awal ngasih tahu aku tentang Rumah Amal Salman ini sebenarnya kan. Dan dia emang sering ada di situ. Terus pas di hari itu aku mau ketemu sama orang Rumah Amal Salman dan ngasih berkas. Terus aku kan duduk kan sambil nunggu. Nah, aku duduk sama Salma nih. Terus aku buka emailku nih kebetulan di hari itu. Pas aku buka emailku, aku dapat sebuah email dari kampus, dari balasan dari tiket online yang aku kirim. Dan di situ mereka bilang masalah keuangan Anda sudah kami atasin dan sekarang tersisa UKT-nya 3 juta, silahkan dilunasi. Wow. Di situ aku langsung nangis banget. Ya, benar. Jadi inget. It's okay. Aku kayak nangis di depan temanku. Kayak si Salman ini sampai ngusap-ngusap aku, karena aku jarang banget nangis gitu. Aku sampai kayak, aku itu posisinya di masjid, Kak. Di masjid, karena posisi Rumah Amal Salman itu kan kantornya di masjid. Jadi aku tuh sama dia duduk di situ sambil nunggu orangnya datang gitu. Orangnya mau ketemu aku kan. Tahu-tahu sebelum ketemu malah udah lunas sampai 3 juta gitu. Jadi pas aku ketemu sama orang kantor Salman itu, aku bilang, Kak, ternyata ini sisa 3 juta, gimana? Oh yaudah, nggak apa-apa, kita lunasin aja kayak gitu. Dan itu akhirnya masalah keuangan aku selesai. Oh my god. Di sini berarti keajaiban luar biasa lah, keajaiban ya yang terjadi atas segala usaha kamu berarti.
Kok jadi mewek? Kenapa jadi sedih nih? Bukan sedih, sebenarnya kita lebih terharu. Aduh, tisu mana lagi nih? Ada tisu. Iya, sebenarnya kita lebih ke terharu sih, kayak ternyata perjuangan Vivi ya, atau kita mungkin yang mau benar-benar berjuang itu pasti nggak akan sia-sia gitu. Pasti Allah balas itu dengan kontan loh saat itu juga gitu. Dan pasti aku ngebayangin perjuangan kamu saat itu aja udah ngebayanginnya nih ya, kayaknya capek banget deh, kayaknya wajar aja kalau kamu saat itu ngerasa kayaknya aku mau nyerah deh gitu, tapi kamu memilih untuk tidak menyerah saat itu. Pokoknya aku mencoba memikirkan berbagai peluang yang aku bisa ngehubungin siapa nih, aku udah ngehubungin ikatan alumni ITB, aku ngehubungin ikatan alumni SBM kayak gitu loh Kak. Jadi banyak banget yang aku hubungin gitu, karena aku masih nggak tahu harus mungkin Allah menakdirkan lewat mana, kan aku nggak tahu. Iya, benar, jadi aku nyoba semuanya kayak gitu. Karena kalau sama orang tua aja nyari uang buat dimakan hari ini gitu. Benar. Jadi aku malah lebih sering ngirimin uang buat orang tua daripada orang tua ngirim ke aku. Pokoknya terakhir kali aku dikirim uang sama orang tua tuh tahun pertama. Gitu, yang kayak 50, 300 kayak gitu. Sisanya ya aku menghidupi diri sendiri. Mungkin karena itu juga sih jualannya jadi lebih fokus jualan daripada kuliah gitu. Sampai akhirnya ke skip hal yang paling penting itu ya. Aduh, random banget hari ini, dari ketawa-ketawa tiba-tiba kita udah nangis. Ya tapi enggak, ini memang benar-benar mungkin ini bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang tadinya memulai dan merasa sulit banget, susah banget. Ada kok bukti nyata di sini yang Allah bayar dengan kontan gitu segala perjuangannya gitu, sampai akhirnya bisa ada di titik ini ya, sampai akhirnya selesai kuliah di ITB. Akhirnya alhamdulillah ijazahnya tahun kelima. Di tahun kelima nggak apa-apa, jangan sedih, karena biasanya banyak yang lulus itu di tahun ke-6 ya. Biasanya ya. Banyak juga sih. Banyak 7 tahun juga ada. Iya, 7 tahun juga ada gitu, kayak ya udah deh, tanggung ya, masih bisa 7 tahun gitu ya. Orang punya masalah masing-masing, kita nggak tahu. Iya, benar. Dan bisa menyelesaikan kuliah ya sebagai anak desa kita bilangnya, anak Aceh gitu, yang jauh banget di ujung gitu, yang akhirnya kuliah di fakultas universitas yang namanya besar banget gitu, dan bisa bertahan ya, lulus juga gitu, walaupun tadi akhir ngirain ini nggak akan selesai gitu. Ini adalah buah dari doa-doa orang-orang tercinta, pastinya doa orang tua juga ya. Dan orang tua tahu nggak sih kondisi sulit itu saat itu? Nggak tahu. Oke. Aku nggak bilang, aku jarang banget cerita soal apa yang aku lagi hadapin ke keluarga kayak gitu. Bahkan ke teman-teman juga aku jarang cerita. Oke. Paling aku cerita sama orang yang sekarang jadi suamiku gitu. Untung ada dia. Untung jadi suami ya. Kalau enggak udah nanggung beban banyak ya. Enggak jadi suami lagi. Ada suaminya di sini BTW ya. Oke, Vivia, sampai akhirnya kamu selesaiin sekolah kamu, kuliah kamu, dan seriusin untuk jadi content creator ketika itu juga. Sebenarnya bukan pas kuliah, pas ini ya, pas kerja sih sebenarnya. Pas kerja justru kamu seriusin itu. Sempat kerja di mana? Sebenarnya aku kepengen itu pas habis kuliah aku langsung bisnis Kak. Cuman atas berbagai pertimbangan aku mutusin untuk kayaknya aku butuh pengalaman kerja profesional dulu gitu. Makanya aku mutusin untuk nyari pekerjaan. Cuman waktu itu kan aku belum lulus tuh. Cuman aku nggak punya beban akademik lagi kan. Makanya aku mau nggak mau aku harus cari pekerjaan yang di Bandung. Karena masih ada hal-hal yang harus aku urus kan di Bandung nanti. Makanya waktu itu nyari pekerjaan itu di Bandung. Walaupun sebenarnya mungkin banyak peluang tuh lebih gede di Jakarta. Teman-temanku kebanyakan ke Jakarta, ke perusahaan multinasional segala macam ya kan. Terus pas di Bandung ini kan aku nyari kerjaan, dan aku nyarinya di digital marketing karena aku suka marketing gitu. Dan aku pengen cari pengalaman kerja lebih kayak gitu. Makanya aku pas kerja aku nggak apa ya istilahnya, aku pikiranku tuh bukan untuk meningkatkan jenjang karir sebenarnya, tapi aku memang pengalaman itu kepengen pengalaman, karena suatu saat aku pengennya bisnis. Karena dari awal emang aku pengennya bisnis, cuman waktu itu kan aku berhenti karena aku fokus lagi kan. Nah pas aku kerja profesional aku belajarnya serius dong, belajar gimana cara apa ya istilahnya, belajar marketing, belajar macam-macam lah pokoknya istilahnya. Dan karena waktu itu kantor juga nyuruh, ayo kalian kalau misalnya ada kelas-kelas online yang mendukung job desk kalian, diajuin aja. Karena emang mereka punya budget sendiri. Kalau kantor kan biasanya punya budget untuk pengembangan karyawan gitu. Jadi semua dikasih kesempatan, termasuk aku jadinya nyari-nyari
tentang konten kayak gitu. Jadi aku banyak banget sih belajar konten kreator dari YouTube, dari kelas-kelas online. Pokoknya banyak sih, baca-baca juga kayak gitu. Dari situ aku mikir kenapa aku nggak kerja sambil konten aja kalau emang aku nggak bisa langsung bisnis, karena aku nggak bisa bagi fokus terlalu banyak, terlalu serius kayak gitu. Jadinya aku konten sambilan, konten di kantor konten pribadi tapi nggak serius-serius banget kayak gitu. Cuman akhirnya aku memutuskan untuk balik ke Aceh. Jadi aku sebenarnya resign. Aku 3 bulan kerja, resign karena aku udah lulus. Udah lulus dari online, dari kampus juga gitu jadi ya. aku resign karena diajak suami juga sebenarnya ke Aceh. Aku kan waktu itu udah nikah. Jadi suami bilang kita ke Aceh aja karena aku juga udah selesai kuliah. Akhirnya aku resign nih. Tapi ternyata sama kantor, sama atasan gak dikasih. Maksudnya lebih kayak ditawarin, gimana kalau kamu kerjanya remote aja, gak usah resign. Jadi walaupun waktu itu kerjanya offline, tapi aku jadinya online, remote sendiri gitu. Walaupun yang lain udah selesai pandemi dan offline. Gitu. Segitunya mereka tahu nih, ini jangan sampai lepas nih ya, yang kayak gini nih ya, ini berharga banget nih, jangan sampai lepas. Dari situ ya. Dari situ awalnya, dari makanya situ. Akhirnya kamu seriusin konten, jadi konten kreator ini. Setahun setelah aku kerja, aku udah mulai kontennya udah mulai bagus lah istilahnya. Jadi aku baru dari situ resign. Bener-bener resign akhirnya. Mohon maaf nih kantor sebelumnya ya, ilmunya udah gue dapat semua ya. Tapi memang memang mereka mungkin di situ juga tempat kamu belajar ya. Jadi kita masih sama-sama baik sebenarnya, masih menjalin hubungan baik kok. Keren banget menjadi konten kreator sampai akhirnya baru-baru ini Vivia juga launching bukunya sendiri. Nah, jadi dari awal kita sebut sebagai penulis, ternyata memang Vivia baru aja melaunching bukunya yang berjudul Confidence in You. Nah, ini mungkin cerita dari atau isi dari buku ini lebih kurang hampir sama dengan perjalanan hidup kamu ya. Atau isinya tentang apa sih sebenarnya, Vivia? Sebenarnya isinya aku nggak tahu sih. Kalau misalnya konten kreator lain kan biasanya banyak cerita pengalaman hidup. Sebenarnya kalau di buku ini aku cerita juga pastinya tentang pengalaman-pengalamanku, struggle-struggleku, tapi nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Mungkin lebih ke satu kejadian spesifik, tapi emang pembahasannya spesifik gitu. Jadi satu kejadian yang spesifik, masalahnya ini, solusinya yang aku lakukan ini. Aku ngejelasinnya seperti itu, ketimbang dari awal hidupku seperti ini, terus seperti ini. Aku nggak ngecerita seperti itu. Cuman yang lebih aku tekanin di buku itu sebenarnya sesuai dengan judulnya, Confidence in You. Jadi sebenarnya buku itu adalah jawaban dari aku atas pertanyaan followers yang biasanya nanyain, Kak gimana sih caranya biar percaya diri gitu. Jadi mereka sering nanya kayak gitu. Jadi berarti kamu sering mendapat pertanyaan-pertanyaan yang salah satunya kayak gitu dan akhirnya kamu kepikiran menjawab itu semua melalui buku. Betul. Wow, luar biasa banget. Jadi isinya lebih kurang itu tadi ya, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang, jawaban kamu dari pertanyaan-pertanyaan followers kamu gitu. Cuman aku yakin kalau sebenarnya setiap orang tuh punya cara masing-masing untuk mereka tuh belajar sesuatu. Jadi sebenarnya kalau aku bocorin ya. Tuh, nih bocoran di sini cuma di dapur medsos ya. Sebenarnya di buku itu ada 2 poin utama, yaitu kunci percaya diri itu adalah yang pertama, kamu harus benar-benar kenal sama dirimu sendiri kayak gitu. Jadi kekurangan, kelebihan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak kenal sama kelebihan atau kekurangan diri, kita malah jadi lebih mudah untuk insecure sama orang lain. Contoh kalau misalnya kita itu ngelihat orang, wah orang ini jago banget ya, secara akademis gitu misalnya. Padahal sebenarnya dia punya potensi lain nih di luar akademis, yang si anak-anak jago akademis ini mungkin nggak punya. Tapi dia nggak sadar karena dia nggak sadar kelebihan sendiri. Akhirnya apa? Dia malah lebih fokus ke kekurangannya gitu. Tapi menurutku seseorang yang udah tahu kelebihan, ketika dia tahu kekurangan, itu justru kekurangannya ini justru jadi penguatnya dia. Kenapa? Karena kalau ketika dia udah kenal kelebihan, terus dia jadi tahu kekurangannya, dia jadi tahu kalau kekurangannya itu bisa diperbaiki dengan cara apa kayak gitu. Beda dengan orang yang nggak tahu kelebihan, tapi taunya cuma kekurangan dia aja. Akhirnya apa? Jadinya kita gampang insecure. Makanya poin utama di buku ini adalah aku pengen pembaca itu benar-benar tahu dirinya sendiri.
self awareness-nya di apa ya, ditingkatin lagi gitu. Dan aku ngasih tahu caranya gimana kayak gitu. Bukan cuma kayak kamu harus kenal dirimu sendiri, caranya gimana iya gitu. benar Ya kan? akan timbul lagi pertanyaan dari itu lagi gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya buku ini lebih ke praktikal gitu. Caranya kalau aku pakainya adalah teori MBTI. Gitu. Ini juga teori yang sering kamu bahas ya? Iya, teori yang sering aku bahas. Kak Tika sering lihat ya. Iya. Kan aku followers sejati kamu. Jadi sebenarnya teori MBTI itu nggak sesederhana yang ada di website. Misalnya INTJ itu begini, INTJ itu pendiam, terus kayak gitu, enggak sebenarnya. Introvert itu orangnya pendiam, enggak seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang bilang aku orangnya nggak jago ngomong soalnya aku introvert, nggak ada hubungannya. Itu nggak ada hubungannya. Ternyata nggak ada hubungannya, tapi selama ini yang orang tahu introvert yang nggak bisa ngomong. Iya betul. Sayang banget menurut aku, karena justru sebenarnya kalau mereka tahu mereka itu introvert dan mereka tahu introvert mereka itu bisa ditingkatkan dengan cara apa, itu justru lebih bagus. Makanya kenapa aku bawa teori MBTI yang beda banget sama apa yang populer di orang-orang gitu. Yaitu lebih ke teori aslinya. Makanya aku risetnya itu banyak banget. Selain memang hobinya memang riset BTW ya. Jadi benar-benar buku ini hasil dari hobi kamu ya, berarti Vivia, riset. Gitu sih. Ini yang salah. Kenapa? Karena Tika dari awal tuh lupa ngingetin kalau Vivia bawa bukunya ya hari ini, ya harusnya dibawa gitu. Ya harusnya dibawa. Jadi hari ini bisa kita liatin juga covernya kayak apa. Tapi kalau mungkin kamu yang penasaran bisa banget ke Instagramnya Vivia. Di situ juga ada kok apa sih, seperti apa bukunya dan juga pembahasan dan juga launchingnya ya. Acara launchingnya waktu itu di Depok. Nah ini dari penerbit apa? Gagas Media. Nah ini juga penerbit yang besar ya, nggak main-main gitu ya. Jadi benar-benar buku ini apa ya, bisa dibilang menjadi jawaban untuk orang-orang yang seperti Vivia bilang tadi, merasa nggak percaya diri atau selama ini caranya gini, tapi kita nggak tahu nih prakteknya gimana gitu. Disinilah jawabannya gitu ya. Penasaran banget nih, udah masuk ke Aceh belum? Ke toko buku di Aceh? Kalau ke Gramedia sebenarnya minggu ini insya Allah masuknya ke Gramedia Jabodetabek dulu. Jadi kayak bertahap. Kan posisinya pusatnya di Jakarta. Nah nanti insya Allah bakal masuk ke Aceh juga. Harus banget nih kita beli ya berarti ya. Harus banget, dan mungkin bisa jadi di pajangannya bestseller ya. Amin. Ini berarti apa ya, bukan hanya tentang kisah Vivia aja ya kalau di buku ini sendiri ya, tapi memang benar-benar tapi ini ada nggak sih kayak isinya tuh rangkuman dari hampir semua buku-buku self development yang kamu baca? Sebenarnya aku juga masukin sih kayak poin-poin dari buku-buku self development gitu. Cuman pastinya nggak sampai semuanya di kopas itu nggak boleh dong. Nggak boleh dong gitu. Jadi lebih kayak ini pernah dibahas di Atomic Habits kayak gitu misalnya. Jadi aku angkat terus aku jelasin sedikit kayak gitu. Itu waktu launching buku Confidence in You ini ada ini juga nggak, bedah bukunya juga nggak? Bedah buku kayak gimana Kak maksudnya? Jadi kayak misalnya mereka tuh yang datang di situ terus kamu bukan menceritakan sih, kayak ya dibedah gitu buku kamu tuh ada isi ada juga. Jadi kebetulan pas di Depok itu kan itu acara pertama aku yang menyangkut tentang buku ya. Jadi aku bisa bilang ya walaupun bukan launching resmi tapi bisa dibilang itu acara pertama lah istilahnya kan? Benar. Jadi bisa dibilang launching buku lah ya. Nah jadi waktu itu aku bersyukur banget sih bisa kayak sepanggung sama Om Piring. Wow, kan banget. Om Piring yang penulis buku Filosofi Teras sama Alpha Girls Guide gitu. Jadi aku ketemu sama Om Piring dan kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Jadi kayak talk show lah, kayak ditanya-tanya gitu sama Kak Raisa dari Gagas Media waktu itu. Jadi bedah buku Alpha Girls Guide sama Confidence in You. Keren banget. Karena memang kalau Filosofi Teras ini juga udah ya nggak usah kita bilang lagi deh mega ya. bestseller lah ya. Iya, mega bestseller banget gitu. Bahkan orang yang nggak suka baca buku kayak Tika aja beli bukunya. Iya. Aku beli bukunya gitu karena memang ya pengen aja gitu baca buku yang berkualitas lah ya gitu ya. Dan ini harus beli juga nih Confidence in You ya, harus banget untuk kita baca juga. Berarti ini buku pertama ya, bisa dibilang anak pertama lah ya. Anak pertama ya yang akhirnya di launching. Dan berapa lama sih pengerjaan atau juga nulis untuk buku yang satu ini?
pengerjaan mungkin terdengar cepat ya kalau didengar sama orang. Aku sebenarnya kerjainnya 3,5 bulan. Oke, bener ini cepet. Kata orang sih gitu. Cepet, iya cepet. Iya cepet. Biasa kan orang kayak aku menghabiskan waktu sekitar sekian tahun untuk bisa menyelesaikan buku ini gitu ya. Oke. Cuman aku nggak bisa bilang itu cepet juga Kak sebenarnya. Karena apa? Mungkin kedengarannya emang cepet 3,5 bulan, tapi 3,5 bulan itu ya kayak aku belajar SBM. Iya benar. Jadi balik lagi ya, sebenarnya metode-metode tertentu itu belum tentu cocok sama orang lain. Betul. Dan belum tentu sama dengan kita gitu. Menurut kita ini sih udah dulu lumayan lama, 3,5 bulan gitu betul. Ya karena mungkin ada orang-orang yang juga karena fokusnya kerja kan, jadi mereka punya pekerjaan lain terus cuma bisa nulis pas malam misalnya. Sedangkan aku nulis tuh dari pagi sampai malam. Iya juga ya, gimana nggak 3,5 bulan? Iya makanya gitu ya. Makanya aku nggak bisa apa ya, aku nggak mau menggembar-gemborkan bahwa aku nulisnya cepet loh kayak gitu, nggak bisa. Karena kenyataannya emang nggak segampang itu nulisnya. Prioritasnya kan beda-beda lagi-lagi gitu ya. Oke. Sebenarnya ini ada hubungan juga loh sama fungsi kognitif di MBTI gitu. Nah, ini ada hubungannya juga. Jadi kalau di fungsi kognitif MBTI ada yang namanya ni sama ne. Ni itu introverted intuition. Kalau ne itu introverted extroverted intuition. Jadi kalau orang yang ni-nya lebih gede daripada ne, biasanya mereka lebih bisa untuk fokus dan nggak suka multitasking. Itu kalau ni-nya jauh dari ne. Jadi itu tuh sebenarnya fungsi kognitif yang ada menurut riset ada dari otak kita. Makanya sebenarnya setiap orang itu punya apa ya, istilahnya komposisi otak yang beda-beda gitu ya. Benar, makanya kita punya potensi yang beda. Gak bisa kita bilang yang ini bodoh, yang itu pintar, yang ini lambat, yang itu cepat, nggak bisa ya. Ada orang yang mungkin ninya lebih gede, akibatnya apa? Dia terlalu fokus. Kalau misalnya di distract pakai pekerjaan lain, biasanya malah buyar kayak gitu. Dan itu yang terjadi di aku. Gitu. Tapi ada orang yang ne ini dia justru membuat dia jadi punya banyak ide. Membuat dia punya banyak ide karena juga dia lebih apa ya istilahnya, lebih random, idenya lebih random, lebih banyak ide ada bisa ini, masuk ini, sana sini terus ya dalam waktu yang bersamaan. Kekurangannya adalah dia susah buat fokus. Kayaknya itu saya deh. Kayaknya ini di saya deh itu ya. Gitu. Oke. Nah itu aku jelasin di bukuku. Jadi setiap orang itu kita perlu tahu nih kita kemana, kita lebih ke apa kayak gitu. Cuman namanya teori kan nggak ada yang sempurna dong pastinya. Jadi aku cuma mengangkat ini karena menurutku ini relevan dan aku ngasih tahu juga penerapannya dalam hidupku seperti apa. Terus aku ngelihat orang-orang di sekitarku penerapannya seperti apa. Berarti kan ini benar-benar buku yang worth to buy ya. Jadi jangan sampai nggak dibeli gitu. Tapi ini nulisnya waktu itu di Aceh. Iya di Aceh. Tapi kan launchingnya baru di Depok ya. Iya. Nah, kapan dong? Kalau bisa maunya sih ada juga soft launching atau launchingnya tuh yang di Aceh juga gitu. Jadi kayak benar-benar nulisnya di Aceh, penulisnya juga orang Aceh, launchingnya di Aceh. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Nggak ada yang mau ngundang. Nggak ada yang mau ngundang nih ya dari teman-teman yang lain ya. Kayaknya kebanyakan taunya aku orang Jakarta. Iya. Nah itu mungkin dari sebagian kita taunya Vivia ini orang aslinya tuh dari luar Aceh, domisilinya di luar Aceh. Padahal enggak guys, dia di sini ya. Ini bukti nyata nih bisa ngundang dia hadir di sini ya. Ternyata memang tinggalnya di Aceh besar ya. Iya, Aceh besar. Jadi kalau yang mau ngundang Vivia boleh banget nih ya untuk bisa mungkin launching kedua ya. Kita launching kedua sih, jadi kayak apa ya? Launching lagi ya. Beda buku kali ya. Beda buku deh. Tapi ada kepikiran untuk walaupun ini baru launching, kepikiran atau udah mulai lagi untuk buku kedua? Via belum. Sebenarnya kalau sekarang aku udah punya kepikiran kayak misalnya kayaknya aku bisa nih bikin buku ini. Cuman kalau buat sekarang aku belum ke arah sana karena aku kayak pelan-pelan aja gitu. Dan ada project lain juga yang aku pengen selesain kayak gitu, pengen kerjain kayak gitu, baru mulai. Tapi tidak bisa di-spill. Belum bisa di-spill ya, baru mau bilang spill dong gitu. Ternyata nggak boleh di-spill. Tapi nggak melupakan cita-cita kamu yang ingin berbisnis itu kan? Tentu. Jadi kayak nah makanya sebenarnya impian utamaku tetap ke sana, tapi namanya aku kayak gimana ya, istilahnya beban keluarga banyak, maksudnya tanggung jawab banyak. Fokus aku nggak bisa dibagi-bagi, itu agak susah buat aku. Jadi aku harus menyelesaikan satu persatu gitu. Jadi kayak ya aku harus bersabar aja dulu gitu. Iya benar untuk bisa memulai itu ya. Karena kan ya itu tadi starting point orang beda-beda. Ya, ada yang memulai bisnisnya dari umur 10 tahun, ada yang baru 40 tahun ya, enggak ada yang tahu gitu. Lagi pula sebenarnya bisnis itu kan istilahnya apa ya?
gambarnya terlalu besar ya. Sebenarnya ini bisa dibilang bisnis juga ya. Iya dong, ini Iya bisnis kan? juga gitu. Self employment sih ya. Iya benar. Oke, berarti mana tahu ya buku-buku selanjutnya nanti menyusul. Karena memang kalau dari penerbit sendiri itu ada nggak sih kayak target Vivia nih untuk satu penulis misalnya itu harus ada 2-3 buku gitu misalnya? Sebenarnya nggak ada target sih, jadi mungkin tergantung penulisnya ya, kayak gitu, lebih ke kita. Oke, jadi nggak ada target khusus juga Nggak ada. gitu. Jadi kalau penulisnya mau kasih 10 deh gitu ya. Tapi untuk Vivia yang pinter banget kita bilangnya dari segi akademisi dan lain gitu ya, pinter. Pasti juara kelas ya dari dulu ya. Nggak juga loh Kak. Masa sih? Aku pernah dapat ranking 40 dari 40. Serius? Serius. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Gak percaya. Oh gak percaya. Kenapa ya orang-orang susah percaya? Gak percaya. Gak boleh bohong. Gak percaya. Beneran. Serius. Untuk kamu, pokoknya aku percaya kamu pinter ya. Untuk kamu yang sepinter ini, gak kepikiran kayak orang-orang jadi abdi negara mungkin? Atau kerja di BUMN? Ini kan, sorry sebelum kamu jawab, menjadi abdi negara di Aceh ini kan profesi apa ya bisa dibilang ya, profesi idaman ya. Gitu, orang tua biasanya, atau kerja di BUMN gitu, karena memang kita juga nggak punya banyak pilihan lain sih, kita nggak ada perusahaan-perusahaan yang berbeda dari itu gitu kan. Kamu kepikiran nggak untuk itu karena udah di Aceh nih? Sebenarnya aku dari dulu aku sama sekali nggak pernah kepikiran untuk jadi PNS. Oke. Sama sekali nggak kepikiran. Sama sekali nggak pernah. Jadi tujuan akhir kamu kuliah dan lain-lain itu bukan untuk akhirnya kerja di enggak. negara gitu, sama negara enggak ya? Oke. Aku cuma pengen dari dulu tuh aku lebih tertarik kayak pekerjaan lebih kayak IT, digital kayak gitu. Terus juga pokoknya aku suka sesuatu yang lebih ke digital dan terutama bisnis gitu. Di bidang bisnis yang lebih ke arah digital, kayak digital marketing aku suka. Makanya aku suka tentang branding kayak gitu, aku suka untuk pelajaran itu. Dan emang pas kuliah aku juga kan belajarnya itu gitu. Jadi kayak ternyata aku menyukai dunia itu, dan aku baru sadar itu ketika kuliah. Itu tuh pas kuliah aku perjuangan untuk mencari tujuan hidupku tuh sebenarnya di situ pas kuliah. Dan itu aku nge-spill juga ceritanya di bukuku. Jadi kayak jangan sampai orang-orang mikirnya aku tuh dari awal udah tahu aku mau ke arah mana. Enggak segampang itu, enggak segampang itu. Tapi kalau sekarang ditanya aku mau jadi apa di usia 40 tahun, aku kebayang kayak gitu. Karena proses pencarian itu udah aku lalui pas kuliah. Dan itu emang gak gampang. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya di rumah banyak yang kayak aku nggak punya cita-cita, nggak kayak Kak Vivia gitu misalnya. Aku juga dulu nggak punya, maksudnya aku punya cita-cita untuk jadi orang sukses tapi nggak spesifik. Kita semua punya cita-cita tapi nggak spesifik. Betul. Itu masalahnya sekarang. Masalahnya adalah kita perlu membuat itu lebih spesifik gitu. Dan itu yang susah. Banget. Susah banget ya Kak. Bahkan di umurku yang segini pun aku masih kayak nggak spesifik. Aku mau jadi apa gitu ya. Masalahnya aku dari dulu nggak pernah kepikiran jadi PNS. Mungkin kepikiran jadi programmer pernah, kepikiran jadi digital marketer pernah, tapi itu pun nggak sebagai profesi yang sampai akhir hayat. Jadi kayak lebih aku tuh di akhir hayat tetap pengennya jadi pebisnis dan investor kayak gitu. Tapi kan kepo banget nih ya. Tapi kan kamu kuliahnya dibayarin sama pemerintah, nggak pengen ngabdi sama negara. Itu pasti ada yang julid, pasti ada yang julid kayak gitu dong. Pasti ada kan, gitu, ya kan. Punya jawaban untuk itu. Malah aku pernah dikatain kayak gini loh Kak, kok bodoh sih udah kuliah jauh-jauh ke ITB malah nggak mau jadi PNS. Pasti banyak yang mikirnya kayak gitu. Karena ya itu tujuan akhir dari itu semua, orang mikirnya ya PNS itu tadi ya. Dan ternyata ada yang julid kayak gitu. Ada yang julid kayak gitu. Mungkin nggak semua orang akan julid seperti itu, tapi tergantung ya. Mungkin orang ini emang di lingkungannya seperti itu pemikirannya. Jadi seolah-olah kesuksesan bagi dia adalah PNS. Padahal kan nggak semua orang kepengen seperti itu. Tapi aku juga nggak bisa menyalahkan kalau orang pengen jadi PNS, karena emang setiap orang punya mimpinya masing-masing kan. Dan ada orang yang emang lebih suka stabil gitu. Ada orang yang kalau stabil tuh bosen kayak aku. Kalau kerjaannya itu terus bosan bener-bener gitu. Kayak aku burn out kalau kayak gitu. Kayak yang udah tahu 30 tahun kerja akan ngerjain ini terus. Itu aku bener-bener udahlah kalau kayak itu hilang motivasi hidupku. Ngapain gitu ya. Mungkin kalau kakak mungkin juga lebih suka kayak kehidupan yang ke komunikasi kayak gitu kan. Benar. Kreatif, industri kreatif gitu. Yang memang kalau disuruh duduk tenang tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi gitu betul. ya. Cuman aku juga mikir mungkin kalau di Aceh
kebanyakan orang kepengen jadi PNS ya nggak? Iya. Karena apa? Kalau menurut aku itu ada hubungannya dengan orang-orang tua kita yang dulu berpikir bahwa PNS itu adalah profesi terbaik bagi mereka. Dan teraman. Iya, teraman. Terus ini loh Kak, di zaman-zaman dulu pas kita masih mungkin pas awal-awal kemerdekaan, pastinya pekerjaan-pekerjaan yang paling menjanjikan adalah apa? Pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah. Karena pemerintah di situ lagi apa ya? Lagi tinggi-tingginya, lagi berkuasa-berkuasanya. Gimana cara ngabisin duit aja. Iya, betul. Dan perusahaan-perusahaan swasta itu kan belum berkembang zaman dulu. Mati banget malah. Otomatis menurutku yang membuat orang tua zaman dulu berpikir bahwa PNS adalah pekerjaan terbaik, ya itu tadi. Karena emang itu yang paling orang-orang cari dan aman itu aman, karena ya kan? Aman itu tadi karena merasa kan nanti walaupun udah nggak kerja kita masih ada masih dibiayain lah istilahnya gitu ya, masih ada gajinya gitu. Sedangkan perusahaan swasta saat itu mungkin di masa itu ya nggak sekuat perusahaan-perusahaan sekarang, cuma gitu. dikit lagi iya benar-benar. Mau jadi apa lagi kalau bukan jadi PNS khususnya itu zaman dulu, tapi di Aceh itu masih berlaku yang kayak gitu masih karena memang kan memang perusahaan swasta nggak segitu banyaknya di sini. Itu juga betul. Iya, beda dengan mungkin kayak di luar Aceh gitu, kayak di Jakarta, di Bandung kita banyak industri juga banyak di sana gitu. Nah itu juga sebenarnya yang aku sayangin. Jadi kayak sebenarnya banyak loh anak-anak Aceh itu yang punya jiwa apa ya, jiwa industri kreatif. Dalam artian mereka nggak suka pekerjaan yang sampai 30 tahun mereka tahu bisa ngebayangin kerjaan apa. Masalahnya adalah mereka nggak punya wadahnya di sini. Iya itu dia. Iya kan Kak? Ada benar. cuma dikit kan. Sedangkan orang-orang yang kepengen itu pasti banyak. Ujung-ujungnya teman-teman aku kayak misalnya mereka yang pengen jadi PNS akhirnya nunggu kayak setahun, akhirnya nggak ngapa-ngapain sambil nunggu. Sayangnya di situ kan. Nggak ngapa-ngapain dan akhirnya ya udah nggak benar-benar nggak ngapa-ngapain sampai berapa tahun kemudian gitu ya, sampai lulus gitu. Sampai lulus. Itu sayang juga sebenarnya potensi mereka kan kayak gitu. Jadi boleh nih kalau ada bagian dari pemerintah yang mendengar ya atau yang lain-lain yang mungkin mau buka perusahaan-perusahaan lain di sini ya boleh banget kali ya, mungkin investasi di Aceh ya. Jadi anak-anak muda Aceh ya banyaklah wadahnya ya gitu. Dan mudah-mudahan juga banyak dari yang nonton kita hari ini ya, teman-teman yang nonton kita hari ini benar-benar terinspirasi dari ceritanya Vivia tadi ya. Vivia makasih banyak sudah hadir di Dapur Medsos. Sama-sama. Sharing banyak hal, berbagi banyak hal yang mungkin gak akan didapat di tempat lain yang aku jarang share juga ya. Itu tadi. Makasih banget ya. Ya sama-sama Kak Tika. Makasih juga udah diundang di sini di Dapur Dan kita Medsos. Pasti maunya ya akan tetap ada event-event lain yang mungkin program-program lain yang bisa ngundang kamu untuk bisa berbagi inspirasi lagi. Boleh. Ya. Oke, dan mudah-mudahan seperti yang kita bahas tadi, semua yang kita bahas, semua yang kita ceritain di sini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang nonton kita. Akhir kata Tika harus segera pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.